Terkait dengan inspirasi atau hal-hal yang membuat semangat saya untuk jadi wakil bupati dan untuk berbuat untuk Nia Selatan, saya terinspirasi dengan kondisi real yang ada di Nia Selatan sekarang. Ya, berbagai sektor, berbagai program yang mungkin selama ini tidak tersentuh dan belum bisa diakomodir di Nia Selatan, maka itu salah satu faktor yang mendorong saya kemudian ikut berkontestasi pada Pilkada 2024. Luas wilayah kita Nia Selatan ini kata-katanya nih ya, separuhnya Kepulauan Nias ya? Apa benar itu Pak Yusuf? Betul, kalau daratannya saja Pak, iya. lebih daripada kalau daratannya saja betul hampir separuh, tapi kalau total wilayahnya itu Nia Selatan itu lebih luas daripada daerah Nias yang lain karena kita termasuk kepulauan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita itu di Pulau Nias itu masih 4 kabupaten itu daerah tertinggal dan infrastrukturnya sangat-sangat rendah, dan juga itu masalah pengembangan SDM itu juga jauh tertinggal kita dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Sumatera Utara. Berangkat dari situ mungkin Pak Gubernur ada rasa keprihatinannya, dan kami ucapkan terima kasih terutama masyarakat Nia Selatan dengan program Pak Gubernur seperti begitu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gubernur. Semoga program ini 2026 ini bisa berjalan dengan baik dan Pak Gubernur diberikan kesehatan dan diberikan kearifan untuk memimpin Provinsi Sumatera Utara ini. Halo sahabat Mira dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam podcast Merah Putih Media Indonesia Raya. Hari ini di studio podcast Merah Putih kita bertemu dan akan bercerita dengan sosok yang menginspirasi kita semua. Siapakah dia? Selamat sore Pak Yusuf Nake. Selamat sore Pak. Ya, beliau adalah seorang kepala daerah kita, wakil bupati Kabupaten Nias Selatan. Apa kabar hari ini Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat-sehat Pak, baik. Alhamdulillah ya. Jadi kami selalu melihat nih perkembangan perjalanan kepemimpinan Pak Yusuf Nake di Kabupaten Nias Selatan. Boleh dong sahabat Mira mengetahui apa yang menjadi semangat Pak Yusuf Nake untuk membangun Kabupaten Nias Selatan saat ini. Baik, selamat sore semuanya. Saya sapa sahabat Mira semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nake. Saya sehari-hari sekarang ini sebagai wakil bupati Nias Selatan. Terkait dengan inspirasi atau hal-hal yang membuat semangat saya untuk jadi wakil bupati dan untuk berbuat untuk Nia Selatan, saya terinspirasi dengan kondisi real yang ada di Nia Selatan sekarang. Ya, berbagai sektor, berbagai program yang mungkin selama ini tidak tersentuh dan belum bisa diakomodir di Nia Selatan, maka itu salah satu faktor yang mendorong saya kemudian ikut berkontestasi pada Pilkada 2024 sayang sehari-hari ini. Makanya kemudian pada sahabat Mira pada sore hari ini tentunya saya punya target yang tidak muluk-muluk. Bagaimana hal-hal yang belum tersentuh di Nia Selatan itu bisa kami laksanakan, terutama ini dulu terkait dengan kondisi geografis kita di Nia Selatan. Kondisi geografis kita yang terdiri dari daratan-daratan yang juga cukup sulit, yang infrastruktur jalannya belum ada, dan kemudian ada di kepulauan itu yang belum juga tersentuh akibat luasan daerah kita yang cukup luas, sehingga baik infrastruktur maupun pelayanan yang lain itu masih belum maksimal seperti layaknya kabupaten-kabupaten kota yang berada di Sumatera Utara ini. Kami mendengar Pak Yusuf Nake, luas wilayah kita Nias Selatan ini kata-katanya nih ya, separuhnya Kepulauan Nias ya? Apa benar itu Pak Yusuf Nake? Betul, kalau daratannya saja Pak, lebih daripada kalau daratannya saja betul hampir separuh, tapi kalau total wilayahnya itu Nias Selatan itu lebih luas daripada daerah Nias yang lain karena kita termasuk kepulauan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah itu sahabat Mira, ternyata Kabupaten Nias Selatan ini wilayah geografisnya cukup menarik. Menurut Pak Yusuf Nake,
kita di Kabupaten Nias Selatan ini potensi yang paling unggul dari sana apa itu Pak? Oke, baik sahabat Mira, kami sampaikan kita di Nias Selatan ini ada beberapa potensi yang menjadi unggulan. Pertama dulu itu yang sudah terkenal dulu itu sektor pariwisata di bidang surfing. Itu sudah taraf internasional. Bahkan di bulan Juni kemarin kita menyelenggarakan surfing internasional sudah di KSL 6.000. Ya, yang tertinggi itu adalah KSL 8.000. Kita sudah KSL 6.000. 6.000. Dan satu-satunya saya pikir di Sumatera Utara hanya kita yang punya, bahkan di seluruh Sumatera ini hanya kita kualifikasinya yang tertinggi. Sektor yang kedua tentunya ini primadona kita adalah di bidang perikanan. Ya, perikanan kita cukup luas dan potensinya cukup sangat besar. Hanya sekarang belum tergali dengan baik, belum dieksploitasi dengan maksimal, sehingga itu adalah potensi yang paling besar. Dan yang ketiga itu dari sektor pertanian atau dari perkebunan. Kepulauannya secara umum terkenal dengan potensi daripada kelapa. Ya, kelapa sampai hari ini ya kopra kita cukup bagus dan itu luasan perkebunannya, tanaman daripada kelapa itu cukup luas dan itu akan jadi potensi besar ke depan. Apalagi sekarang dengan kebutuhan secara internasional, kelapa ini makin hari semakin diminati dan keperluan untuk seluruh dunia itu masih masih kurang pasokannya. Sehingga potensi ini yang mungkin akan jadi primadona kita ke depan. Tentunya lagi didukung dengan sektor-sektor yang lain seperti perkebunan, karet, kemudian lahan pertanian juga yang wajib juga itu terus dikembangkan. Tapi memang untuk sementara ini lahan pertanian ini memang kita ada keterbatasan di sana, terutama dari sisi irigasinya yang belum secara maksimal terbenahi dengan baik, Pak. Wah, alhamdulillah luar biasa ternyata potensi Nias Selatan kita ya Pak Yusuf. Nah, kita juga mengapresiasi nih ya kan Pak Yusuf. Beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur juga sangat memperhatikan Kepulauan Nias ya. Kita dengar tahun 2026 nanti salah satu program unggulan Pak Gubernur itu pendidikan gratis untuk SMA SMK se-Kepulauan Nias. Ya begitu ya Pak Yusuf kan? Iya, siap. Itu program unggulan dari Pak Gubernur. Pak Gubernur itu juga sangat perhatian dengan Nias Selatan. Seluruhnya Nias lah ya. Kepulauan Nias. Di 4 kabupaten 1 kota. Pak Gubernur cukup besar perhatiannya, terutama karena beliau juga paham dan sudah tahu dengan kondisi Nias Selatan. Ya, tidak hanya Nias Selatan tapi Kepulauan Nias. Kita itu di Pulau Nias itu masih 4 kabupaten itu daerah tertinggal. Dan infrastrukturnya sangat-sangat rendah dan juga itu masalah pengembangan SDM itu juga jauh tertinggal kita dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Sumatera Utara. Berangkat dari situ mungkin Pak Gubernur ada rasa keprihatinannya dan kami ucapkan terima kasih terutama masyarakatnya Selatan dengan program Pak Gubernur seperti begitu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gubernur. Semoga program ini 2026 ini bisa berjalan dengan baik dan Pak Gubernur diberikan kesehatan dan diberikan kearifan untuk memimpin Provinsi Sumatera Utara ini. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Semoga memang program unggulan itu cepat sampai di Nias dan semua prosesnya pun berjalan baik dan lancar. Dan Pak Bupati, Wakil Bupati pun bangga untuk mengawalnya. Nah, kita cerita tentang kepemimpinan nasional nih Pak Yusuf. Hari ini kan sama-sama kita memiliki satu sosok presiden yang kami bersama sahabat Mira semua sangat kagum pada beliau. Nah, apakah Pak Yusuf Nake dan jajaran pemerintah Kabupaten Nias Selatan siap untuk mengawal Astacita Presiden Prabowo? Boleh dijelaskan kepada kita di sini Pak Yusuf? Baik, sahabat Mira, dapat kami jelaskan Pak Prabowo ini adalah presiden kita saat ini. Pak Presiden ini adalah pribadi yang unik menurut saya. Dia punya jiwa kepemimpinan atau leadership yang sangat kuat dan sangat tegas. Ya, yang akan membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Ya, terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh beliau cukup dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Benar. Terkait dengan Astacita beliau, itu kita dari Pemkab Nias Selatan pasti mengawal
terutama dulu yang program yang sedang berjalan ini terkait dengan program makanan bergizi gratis itu. Masyarakat sangat berterima kasih atas program tersebut. Masyarakat kami Nia Selatan sangat mengapresiasi, dan kami dari pemerintah itu siap mengawal apapun dia program daripada Asa Cita yang telah diprogramkan oleh Bapak Presiden tercinta kita, Bapak Presiden Prabowo. Oh iya ya Pak Yusuf dan sahabat Mira semua, memang program makan bergizi gratis ini sungguh luar biasa manfaatnya. Apakah di Nia Selatan saat ini ada hambatan yang pemerintah kabupaten hadapi, Pak Yusuf? Ya, baik, terkait dengan makanan bergizi gratis ini memang belum seluruhnya itu bisa beroperasi secara maksimal. Terutama itu kan terkait kita termasuk daerah 3T tadi, terutama ini daerah kepulauan, di daerah pelosok-pelosok di sana, yang juga sedikit ada kendala terkait ini dengan minat daripada investor. Karena medan yang sangat berat dan medan yang sangat jauh. Ini yang perlu harus dipikirkan. Kenapa saya katakan ini di kepulauan itu tentu bahan baku butuh angkutan, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain butuh. Lalu angkutan ke sekolah itu juga itu berbeda dengan di daratan di sini. Tentunya kami berharap bahwa akan ada cara, akan ada trik bagaimana itu seluruh nantinya selatan itu bisa tercover secara keseluruhan. Iya, kami doakanlah ya Pak Yusuf, sebab dengan kondisi geografisnya selatan ini memang perlu pemikiran yang komprehensif lah untuk bisa mendistribusikan secara merata program MBG kita. Kalau untuk program Koperasi Merah Putih kita, Pak Yusuf? Ya, kalau program Koperasi Merah Putih kita, Pak, untuk saat ini sesuai dengan program awal itu kita mulai dari pendirian dulu. Itu kalau pendirian itu sudah 100%. Sudah 100%. Kemudian ini kan pasti akan jalan. Kenapa? Dalam rangka mendukung Asa Cita tadi, termasuk MBG ini, kita di Nia Selatan itu Pak punya program terkait ini dengan masalah ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan yang ada sekarang yang ada di dana desa itu kita arahkan. Kita arahkan dia untuk membuka lahan per desa itu minimal 1 hektar per desa. Nah, kita identifikasi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang paling mendasar dulu kebutuhan ketahanan pangan ini yang terkait dengan kebutuhannya selatan. Pertama, itu terkait dengan pakan untuk pakan ternak. Itu jagung. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga kita akan kebutuhan cabai di Nia Selatan, bahkan ke Pulau Nias. Nia Selatan itu 98% cabai itu impor. Maka kalau tidak ada arang melintang dengan sekarang lagi musim penanaman, kita berharap setidaknya akan menurunkan ketergantungan kita dari luar Pulau Nias akan cabai ini. Dan harganya juga kalau dari luar juga cukup tinggi. Dan pasti yang menanggung itu kan beban itu masyarakat. Maka dari program ini juga kemudian termasuk saya katakan tadi itu untuk mendukung programnya Pak Presiden terkait dengan MBG ini, termasuk di situ sayur mayurnya juga di situ, buah-buahannya. Sehingga apa? Itu salah satu trik kita Pak, kemudian hasil ini nanti, hasil pertanian ini yang dihasilkan oleh BUMDes ini, tentunya kita berharap Koperasi Merah Putih inilah yang akan menjalankan itu. Nah, Koperasi Merah Putih ini kemudian juga yang akan melirik daripada kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Karena apa? Akan ada siklus, akan ada perputaran ekonomi kalau ini misalkan ini bisa berhasil. Dan di beberapa daerah, di beberapa titik kita sudah mulai panen dan kita arahkan yang menampung hasil pertanian itu ditampung oleh Koperasi Merah Putih. Lalu juga nanti yang melaksanakan pengolahan dan kemudian menjual itu kita gerakkanlah Koperasi Merah Putih ini. Tapi ini sekarang masih belum maksimal panennya, sehingga untuk saat ini masih belum maksimal. Dan kami pikir mungkin di akhir tahun ini 2025 ini itu sudah akan bisa bergerak secara maksimal itu Koperasi Merah Putih di Kabupaten Nia Selatan. Ya, mudah-mudahan memang semua ini menjadi satu solusi buat kita bisa memberikan kebahagiaan lah untuk masyarakat kita di Kabupaten Nia Selatan ya Pak Yusuf. Terakhir nih Pak Yusuf, dalam beberapa hari ini nanti kita kan akan memperingati Hari Guru Nasional. Apakah kami bisa tahu nih
Pak Yusuf, ingat nggak peristiwa yang menyenangkan saat dulu bersekolah? Karena kan kita tahu mungkin masa-masa Pak Yusuf itu adalah masa-masa kalau ranking 1 Ya. dikasih hadiah buku tulis, ranking 2 dikasih hadiah buku tulis juga. Boleh cerita dikit Pak Yusuf buat Oke. sahabat Mira semua yang ada. Baik sahabat Mira semuanya, jadi satu hal yang paling menggembirakan saya pada saat saya sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA saya itu sekolah di Nia Selatan. Nia Selatan ya. Kebetulan pada saat sekolah juga saya dulu dari kelas 1 SD sampai saya tamat SMA itu Pak, saya tidak pernah dapat ranking 2. Selalu Selalu ranking ranking 1. 1. Wah, hebat Ya. Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Jadi saya juga itu mendorong saya kadang-kadang oleh Bapak Ibu guru saya dulu. Ya kebetulan dulu banyak guru-guru kita dari daratan ini, dari seberang ini yang mengajar ke sana jadi pegawai negeri. Jadi satu dorong yang dibuat ke kami itu ketika kami misalnya dapat juara, jadi buku paket pelajaran itu dijanjikan ke saya. Oh, Ya karena keterbatasan ekonomi jadi itu satu hal yang mendorong saya juga untuk belajar lebih baik. Iya. Dan kami juga harus berterima kasih kepada guru-guru kami yang mungkin ada pada saat ini mereka sudah tiada. Iya. Tapi mereka termasuk yang menyemangati saya pada saat saya sekolah karena pada saat nanti pembagian rapor itu kan diberikan hadiah. Dan yang paling saya sukai itu ketika saya itu dijanjikan oleh guru-guru kami itu untuk diberikan buku paket mata pelajaran. Iya. Karena itu kan hal yang sulit Pak kita beli di Pulau Nias karena tidak ada. Iya. Kita harus beli ke Medan ini atau pesan dari Jawa sana. Tapi oleh guru-guru kami nanti pada saat liburan setelah itu mereka bawa dan itulah hadiah yang terindah buat saya terutama yang nanti ini dalam menyongsong hari guru ini. Artinya para guru ini tidak hanya mereka itu jadi pengajar tapi jadi penyemangat juga terutama buat saya sehingga saya lebih giat belajar seperti dulu waktu pada saya masih di bangku sekolah dan itu juga sampai hari ini yang tetap menyemangati saya karena guru-guru saya dulu cukup baik terhadap saya. Iya. Wah, terima kasih nih Pak Yusuf. Sungguh menginspirasi buat sahabat Mira semua Ya. bahwa memang semangat dan kepemimpinan yang kuat itu juga dibutuhkan di Nia Selatan dengan kondisi geografisnya yang luar biasa. Dan sebagai penutup ada hal yang ingin Pak Yusuf sampaikan kepada kita semua di studio juga di tempat yang lain buat sahabat Mira di luar studio. Baik. Terhadap sahabat-sahabat Mira di luar studio sana, kami mau katakan bahwa kepemimpinan nasional secara sekarang oleh Bapak Presiden adalah kepemimpinan yang paling baik menurut saya sampai saat ini. Dan kepada teman-teman di studio di sini, khususnya di DPD Gerindra ini, saya ucapkan terima kasih. Telah memberikan peluang, telah memberikan pentas buat saya untuk menyapa semua daripada sahabat-sahabat Mira. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada DPD Gerindra yang memberikan kesempatan kepada saya sore ini untuk bisa berinteraksi baik dengan teman-teman di studio maupun dengan teman sahabat Mira yang berada di luar studio. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat Mira semua.